al-musawwiru al-ghaffaru al-qahharu al-wahhabu ar-razzaqu al-fattahu al-alimu al-qabidu al-basidu al-basidu al-hakamu al-adlu al-latifu al-khabir al-halimu al-azimu al-ghafuru al-syakuru al-aliyyu al-kabiru al-hafidhu al-muqidu al-hasibu al-jalil al-karimu al-raqibu al-mujibu al-wasi'u al-hakimu al-wadudu al-majidu al-ba'isu al-syahidu al-haqqu al-wakilu al-qawiyyu al-matinu al-waliyyu al-hamidu al-muhsi al-mubdi'u al-mu'idu al-muhyi al-mumitu al-hayyu al-qayyumu al-wajidu al-majidu al-wahidu al-ahad as-samadu al-qadiru al-muqtadiru al-muqaddimu al-mu'akhir ar-ra'ufu malikul mulki dzul jalali al-mughni al-mu'ti al-mani ad-dar an-nafi' an-nur al-hadi al-badi'u al-baqi al-waris ar-rashid as-samud alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Amanna billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba ma yuqarribuna ila hubbika ya Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin muslimah, ayah-ayah, ibu-ibu, jamaah pengajian Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani li Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Diawali rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diiringi dengan salam dan salawat pada junjungan agung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertemu kembali pada pagi hari ini dengan panjang umur, kesehatan dan kekuatan, keyakinan dan keimanan yang Allah curahkan dan anugerahkan kepada kita semua. Allah Tuhan yang Maha Kasih. Dan inilah yang kita rasakan kasih sayang Allah Ta'ala pada pagi ini. Allah Tuhan yang Maha Pemurah, dan inilah kemurahan Allah yang kita rasakan pada pagi hari ini. Allah Tuhan yang Maha memperhati dan melihat, inilah yang kita rasakan perhatian Allah dan penglihatan Allah Tuhan yang Maha melihat, memperhati dan melihat hamba-hambanya yang di depan mejanya ada kitab, yang di depan mejanya ada pen ataupun ada pensil yang telah bersedia untuk mengaji, bersedia untuk berada di majelis ilmu, bersedia untuk berada di majelis zikir. Taman-taman surga di dunia adalah majelis zikir. Taman-taman surga di dunia adalah majelis ilmu. Saling ingat mengingatkan yang hubungannya dengan Sang Pencipta. Karena kita sudah banyak Allah tunjukkan dengan ciptaannya, Allah tunjukkan dengan kekuasaannya, Allah tunjukkan dengan kebesarannya. Semua yang kita lihat dan yang ditunjukkan, semoga tidak melupakan kita dengan Sang Penciptanya. Bahkan bukan hanya mengingatkan, tapi merindukan. Ada rasa kangen, ada rasa rindu, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau semalam kita dengar kabar suami dari salah satu jamaah halaqah tilawah Al-Quran telah kembali ke rahmatullah dengan
proses yang begitu cepat ke hospital, kemudian Allah menyayanginya dan kembali ke rahmatullah. Semoga Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala dalam kuburnya, dan keluarga yang ditinggalkan Puan Curiah beserta putrinya diberikan kekuatan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga Allah sentiasa memimpin ke arah yang lebih baik dan menuju kepada ridhonya. Di saat manusia merasa tidak berdaya, akan datang kekuatan yang maha dahsyat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang maha berkuasa. Kadang cara Allah Ta'ala mengangkat derajat hamba adalah dengan melemahkan hamba itu, dengan cara menjadikan hamba merasa tidak ada daya dan upaya, karena pada saat itu Allah akan menzahirkan kekuatannya, menzahirkan kekuasaannya di hati hamba yang telah mengosongkan hatinya dari selain Allah. Pada pagi ini di halaman 807 kita akan meneruskan dan menyambung pengajian Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani li Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nasihat beliau, tetaplah engkau tidak memerlukan selain Allah. Apabila hatimu bergantung pada pintu kedekatan yang berada dalam kegelapan wujud, maka hatimu akan mendapat pancaran ilmu dan hatimu akan mendapat inti batin. Kemudian akan dibacakan beberapa halaman takdir kepadamu. Masya Allah. Inilah hakikat. Hakikat yang sebenarnya, dan semoga hakikat ini dapat kita rasakan kebenarannya. Saya ulang, hakikat yang sebenarnya dan semoga hakikat ini dapat kita rasakan kebenarannya. Saya ulang lagi, hakikat yang sebenarnya dan semoga kita mampu merasakan kebenaran hakikat itu. Sebenarnya kita itu tidak perlu melainkan dengan Allah. Muslimin muslimah, saya tidak perlu puan-puan. Puan-puan tidak perlu saya. Suami tidak perlu dengan istrinya. Istri tidak perlu dengan suami. Anak tidak perlu dengan orang tuanya. Orang tua pun tidak perlu dengan anaknya. Sebenarnya begitu. Tapi jalan menuju yang seperti itu Allah lalukan. Allah lewatkan kehidupan dunia yang harus hablum minallah, hablum minan nas, yang harus menjaga hubungan dengan sesama dan terjagalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Rasa perlu kita kepada makhluk dalam tahap-tahap yang akan dilalui dan yang sudah dilalui akan menemukan kebenaran perkataan tetaplah engkau tidak memerlukan selain dia. Bukti muslimin dan muslimah, alam sebelum alam dunia, namanya alam rahim, alam kasih sayang. Tidak ada campur tangan makhluk dalam membentuk tubuh badan kita, dalam mewujudkan diri kita, dalam menghidupkan kita. Allah Tuhan dengan kekuasaannya menciptakan kita tanpa turut campur tangan dari tangannya makhluk. Itu alam rahim. Kalau kita tarik lagi ke belakang, alam ruh. Lagi itu hanya bersama dengan Allah saja. Nyatanya tanpa makhluk bisa hidup. Tanpa makhluk bisa bertahan. Akan tetapi ketika masuk ke alam yang ketiga harus menangis sebagai tanda hidup. Itu orang awam membacanya. Sebagai tanda takut, itu orang khusus membacanya. Takut ketemu selain Allah, takut ketemu makhluk
Sehingga ketakutan ketemu dengan makhluk bisa menyebabkan lupa dengan Allah. Itu ditakuti dari awal kelahiran. Dan nyatanya dalam perjalanan hidup akan seperti itu. Ketemu dengan mainan di saat kanak-kanak, ketemu dengan pasangan di saat remaja, ketemu dengan pekerjaan di saat selesai dan lulus sekolah ataupun kuliahnya, dan pertemuan-pertemuan makhluk lainnya. Ternyata pertemuan adalah ujian. Di saat kita ketemu dengan kitab Fathur Rabbani, ketemu pagi hari ini, dinasihatkan supaya tetap tidak memerlukan selain Dia, supaya dan semoga tidak salah kita mengartikan dan memahamkannya. Pandanglah, siapapun yang kita temui adalah hamba Allah. Saya ulang, pandanglah, siapapun yang kita temui adalah hamba Allah. Siapapun yang bertemu dengan kita adalah hamba Allah. Kedua, apapun yang kita jumpa adalah ciptaan Allah. Kalau yang pertama, siapapun, yang kedua, apapun. Siapapun yang kita temui adalah bergantung dengan Allah. Tidak ada yang tidak bergantung dengan Allah. Apapun yang kita temui pun bergantung dengan Allah. Berarti kalau kita bergantung dengan apapun dan siapapun, titik akhirnya adalah kepada Allah. Sekali lagi, berarti kita kalau bergantung dengan apapun dan siapapun, titik akhirnya adalah Allah. Semoga kita tidak terpedaya saat kita merasa perlu antar sesama. Ya. Semoga kita tidak terpedaya saat kita perlu harta benda. Semoga kita tidak terpedaya saat kita perlu dengan kedudukan ataupun jawatan. Saat kita perlu dengan keturunan, saat kita perlu dengan pasangan. Keterpedayaan seseorang ketika bertemu dengan alam ciptaan adalah alam ciptaan menjadi penghalang. Walaupun sebenarnya Allah tidak akan terhalang. Yang terhalang siapa? Kitanya, bukan Allahnya. Kalau hati kita sudah terhalang, diri kita sudah terhalang, tentu tidak akan dapat menyambung hubungan dengan Sang Pencipta. Tidak akan dapat mengeratkan hubungan dengan Yang Maha Berkuasa. Oleh itu, rasa perlu kepada makhluk, kita sambung rasa perlu dengan Allah. Ini nomor satu. Nomor dua, rasa perlu kepada makhluk kita ganti dengan rasa perlu kepada Allah. Baru dua ya. Saya ulang. Rasa perlu kepada makhluk kita sambung kepada Allah. Nomor dua, rasa perlu kepada makhluk kita ganti dengan rasa perlu kepada Allah. Nomor tiga, ini sulit. Rasa perlu kepada makhluk kita buang. Kemudian fokus untuk rasa perlu kepada Allah. Nah, ketika kita belum mampu yang ketiga, sekurang-kurangnya yang pertama, rasa perlu kepada makhluk sambung kepada Allah. Seperti tolong menolong, bantu membantu, doa mendoakan. Kita doakan orang lain doakan kita. Kita bantu orang lain bantu kita. Saat kita bantu orang lain cakap terima kasih kepada kita. Bagaimana saat orang lain cakap terima kasih kepada kita? Apakah kita merasa layak untuk dikatakan terima kasih? Apakah kita merasa layak untuk dipuji? Apakah merasa layak untuk disanjungi? Insya Allah ilmu yang kita pelajari tidak menghentikan kita. Pujian itu adalah untuk kita, tapi pujian itu adalah kita sambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Begitu juga sebaliknya, kita dibantu oleh orang lain, kita ucapkan terima kasih kepadanya. Apakah kita hanya pandang si dia yang membantu kita? Insya Allah ilmu kita tidak mengajar begitu. Ilmu kita adalah mengajar terima kasih sesama, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti sekurang-kurangnya jamaah pengajian Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani li Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, rasa perlunya kepada makhluk disambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti akan naik rasa perlu kepada makhluk diganti, ditukar dengan rasa perlu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga melihat kepada makhluk adalah melihat kepada kekuasaan Allah Ta'ala. Pada saat ini saya tengok ya, ada Hajah Jamalia, ada Hajah Mazna. Saya kenal Hajah Jamalia, saya kenal Hajah Nur Aini, saya kenal dengan jemaah-jemaah yang ada. Di lapisan pertama adalah mengenal siapa namanya, mana rumahnya, berapa nomor teleponnya. Tapi di lapisan berikutnya adalah semua yang online ini adalah kesamaannya bukan pada warna kulitnya, warna tudungnya, bentuk rumahnya, tapi kesamaannya adalah hamba Allah Ta'ala. Dalam kesamaan itu memasukkan dirinya di dalam persamaan, saya pun hamba Allah. Hamba dengan hamba tidak akan mampu menolong melainkan dengan izin Allah. Hamba dengan hamba tidak akan mampu membantu melainkan dengan izin Allah. Di saat hati kita menemukan jawaban yang seperti itu, siapakah tempat bergantung kita? Jawabannya akan ketemu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ufawwidu amri ilallah. Kita gantungkan urusan kita adalah dengan Allah. Bagaimanapun juga Allah itu Maha Pemurah, menyiapkan dan menyediakan pahala dan ganjaran. Maka semoga tidak keliru. Saya gantungkan urusan aku dengan Allah, saya tak perlu kamu. Saya tidak perlu pertolonganmu, saya tidak perlu bantuanmu. Saya pun tak mau membantu kamu, tak mau menolong kamu. Cukup aku dengan Allah. Salah. Karena Allah buka peluang kita untuk membuktikan kehambaan kita dengan Allah melalui makhluk-makhluk yang ada di sekeliling kita. Allah Ta'ala memberi peluang kepada kita untuk mendapatkan ganjaran dan keuntungan melalui makhluk-makhluk yang ada di sekeliling kita. Muslimin dan muslimah yang dikasihi oleh Allah sekalian. Semalam atau 2 hari, 3 hari lepas itu ada ya peringkatnya masih saudara tapi ikut mengaji dengan saya. Kesukaannya itu bela burung. Jadi setiap pagi itu membunuh beberapa ratus hewan untuk makanan burung. Yaitu seekor jangkrik. Orang Jawa sebut jangkrik. Jadi jangkrik yang kecil itu dimatikan dulu, kemudian dikasih makan burung. Dia tanya dengan saya, bagaimana hukumnya mematikan jangkrik untuk saya kasih makan burung? Saya bergurau, jawabannya sifatnya bergurau, tapi insya Allah dapat meresap dia. Awak makan ayam tak? Makan. Bagaimana hukum membunuh ayam, menyembelih ayam yang kamu makan? Korban kemarin berapa ekor lembu, kambing yang disembelih oleh tukang menyembelih? Bagaimana hukum menyembelih dan bagaimana hukum makan penyembelihan? Artinya, itulah perputaran dunia, ya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan selain manusia adalah untuk keperluan makhluk lainnya. Artinya, kita lihat dalam video, ya, dalam Discovery,
ada seekor harimau mengejar seekor kambing. Puan-puan melihatnya ada rasa kasihan pada kambing. Ada persangkaan kejam pada harimau. Sedangkan harimau itu sendiri kalau lapar perlu makan, makanannya ya binatang itu. Apakah kejam pada harimau dan sayang kepada kambing yang harus dikejar, diterkam, dicabik, dimakan? Sifat manusia ada persangkaan. Sifat manusia ada rasa kasih dan sayang. Tapi di atas itu ada Allah, Tuhan yang Maha Kasih, yang Maha Penyayang. Muslimin dan muslimah. Maka hidup kita pada hari ini, khususnya yang hari ini, karena yang telah berlalu jadi kenangan, yang esok jadi harapan, yang hari ini semoga dapat kita menikmatinya. Hidup kita hari ini telah dikelilingi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keperluan yang Allah siapkan. Yang paling hampirlah oksigen. Ya. Di antara sekian-sekian ini, ya, tidak ada yang pakai bantuan oksigen. Dan pada hari ini saya nampak dalam screen, ya, keluarga Haja Hafizah ada bukakan video sehingga saya dapat lihat kondisi Haja Hafizah sekarang di hospital, ya, di mana Allah siapkan dan dekatkan keperluan-keperluan kita. Sudahkah itu kita rasakan? Sudahkah itu kita resapi di dalam hati kita bahwa Allah melayani kita? Begitu besar pelayanan Allah kepada hambanya. Kemudian tepuk dada, begitu kecil dan sedikit pelayanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat kita dengar nasihat, tetaplah engkau tidak memerlukan selain hanya Dia, karena yang ada di sekeliling kita ini adalah cara Allah melayani kita. Terus kita kemana? Kita gunakan hidup untuk melayani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penggal di bawahnya, engkau makan, minum, dan banyak tidur. Kemudian engkau mengatakan bahwa engkau adalah wali Allah. Engkau termasuk wali abdal. Ini bukanlah hayalan atau angan-angan. Manusia yang mulia akan mampu melihat kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai ahli majlis, wahai orang-orang yang suka berdebat, ada kata hikmah yang perlu diberi garis bawah. Manusia yang mulia akan mampu melihat kehendak Allah. Manusia yang mulia akan mampu melihat kehendak Allah. Dengan tahap iman yang berbeda di antara jamaah yang ikut pengajian Fathur Rabbani pada pagi hari ini, tentu juga berbeda kemampuan untuk melihat takdir Allah, untuk memahami takdir Allah, untuk memahami kehendak-kehendak Allah. Dan semoga sedikit demi sedikit, tahap demi tahap akan bertambah kefahaman kita terhadap kehendak-kehendak Allah. Saya tanya, adakah kehendak Allah itu tidak baik? Pasti semua jawaban dari muslimin muslimat di rumah masing-masing adalah sama. Semua kehendak Allah adalah baik. Pertanyaan yang kedua, sudahkah kita terima kehendak Allah Ta'ala yang baik itu dengan lapang dada, dengan terima, dengan redha? Jawabannya ada di hati kita masing-masing. Ketika kita menemukan jawaban di hati, redha di hati, ya, maka itulah tanda Allah Ta'ala redha dengan kita. Akan tetapi kalau jawaban itu masih berada di dalam lisannya,
berarti itu berada pada tahap latihan untuk mengajak hati redho. Oleh itu, walaupun belum redho di hati, katakan redho di dalam lisan. Seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Radina billahi robba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Katakan melalui lisan kita, walaupun kita belum merasakan di dalam hati kita, karena berulang-ulang pada kata adalah seperti berulang-ulang mengetuk pintu. Berulang-ulang mengetuk pintu, insya Allah akan terbuka dan akan dibuka. Kemudian kita dapat merasakan yang kita katakan itu adalah dalam atau berada di hati kita. Radina billahi robba wa bil islami dina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Oleh itu, muslimin dan muslimah, kadang kita itu tidak atau belum melihat kekurangan kita, termasuk juga saya. Setiap pagi kita ulang kata-kata itu, Radina billahi robba, tapi nyatanya kita belum redho. Tanda-tanda apakah orang yang bercakap tak serupa bikin? Tanda-tanda apakah orang yang bercakap tapi di hatinya tidak mengiyakan? Puan-puan, tuan-tuan, muslimin muslimah pasti tahu jawabannya. Itu tanda orang munafik. Berarti orang munafiknya siapa? Bukan orang lain, masih ada di dalam diri kita sendiri. Maka istighfar pada setiap paginya, bagi jamaah thariqah digenapkan sampai 100 kali, nanti setelah maghribnya juga 100 kali. Ya karena yang kecil-kecil yang kita tidak memperhatikan atau kurang memperhatikan, seakan-akan tidak ada dosa pada kita. Padahal ada yang cakap kita belum serupa dengan apa yang ada di dalam hati kita. Dan kadang-kadang penyakitnya orang yang beramal itu merasa lebih baik dari orang lain. Dan itu caranya syaitan memperdaya kita. Kita bisa mengaji seperti ini. Kemudian ada rasa bahwa tetanggaku tidak ngaji, berarti aku lebih baik dari tetanggaku, lebih baik dari jiranku. Salah. Jangan diikuti bisikan-bisikan seperti itu. Ya. Karena nilai kita bukan yang terlihat. Apatah lagi kalau sudah sampai, aku ini banyak amalku, aku ini sudah layak jadi wali Allah. Ya. Muslimin dan muslimah, semoga tidak terpedaya. Wali bukan untuk dikatakan, tapi adalah untuk dirasakan. Ya. Wali bukan ada konvo, ya, kemudian di wisuda ataupun di rai masuk atau naik ke dalam pentas. Ini wali E, wali B. Tidak. Karena pentasnya adalah pentas di hadapan Allah, bukan pentas di hadapan manusia. Maka wali Allah itu mampu melihat kehendak Allah. Artinya bukan mendahului takdir Allah. Mampu melihat kehendak Allah itu adalah mampu melihat kebaikan-kebaikan dari kehendak Allah. Saya ulang, mampu melihat kebaikan-kebaikan dari kehendak Allah. Kalau dibuang kata-kata kehendak, mampu melihat kebaikan-kebaikan Allah yang maha baik. Muslimin dan muslimat, ya. Saya buatkan imajinasi contoh. Ya. Puan-puan dengan jirannya atau dengan kawannya. Kawan itu baik, ya. Sampai baiknya itu memberi tanpa diminta, datang tanpa diundang. Ya, ini pinjam bahasa saja. Kemudian puan-puan dapat kabar, ya, dapat gosip kalau kawan itu buat yang tidak baik. Ya, diceritakan, digosipkan, diisukan kalau kawan itu tidak baik. Adakah puan-puan akan terpedaya dengan kabar itu? Sehingga selama ini kita mengenali dia itu adalah orang baik.
Kalau hubungannya dengan manusia mungkin bisa berubah, baik jadi tidak baik. Tapi dengan Allah Ta'ala tidak berubah. Allah itu maha baik selamanya. Jadi kalau ada bisikan-bisikan yang menjadikan kita ragu dengan Allah Ta'ala, harus kita ketepikan. Ini nasihat untuk diri saya sendiri. Allah itu maha sayang selamanya. Jadi kalau ada bisikan-bisikan yang melemahkan pandangan dan keyakinan kita kepada Allah, Allah maha sayang, kita harus ketepikan. Allah itu maha pemurah selamanya. Kalau ada bisikan-bisikan, Allah itu kedekut, Allah itu gini yang sifatnya negatif, kita harus ketepikan. Maka wali Allah antara rahasianya adalah mampu melihat kebaikan-kebaikan kehendak Allah. Mampu melihat kebaikan-kebaikan Allah Tuhan yang maha baik. Berarti kita mengaji kitab Fathur Rabbani adalah membangun kepribadian dan syakhsiah kewalian. Sifatnya para wali yang kita pelajari supaya nasihat dan wasiat-wasiat kebaikan ini meresap di dalam hati, kemudian membesarkan keyakinan kita, membesarkan husnuzon kita kepada Allah, membesarkan pandangan baik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bawahnya, kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani meniup tangan beliau dan menghadapkan wajah beliau ke semua penjuru. Kemudian beliau berkata, barang siapa yang mengaku mencintai Allah tanpa mau bersikap warok, artinya hati-hati tatkala dia sendirian, maka dia sangat bohong. 1, 2, nanti kita ulang kaji lagi. Barang siapa yang mengaku mencintai surga tanpa mau mengorbankan harta dan miliknya, maka dia sangat bohong. 3, barang siapa mengaku mencintai Nabi SAW tanpa mencintai kemelaratan dan kemiskinan, maka dia sangat bohong. Ada 3 kata hikmah keluar dari lisan beliau, sang guru besar dalam dunia kerohanian. Yang nomor 1, mencintai Allah. Muslimin dan muslimah, jangankan mencintai Allah, kita itu mengingati Allah itu sudah baik dalam peringkat awal. Maka Allah suruh menyebut banyak-banyak, zikir banyak-banyak, dari banyaknya, dari kebiasaannya yang berulang-ulang itu akan tumbuh rasa cinta. Kalau orang Jawa sebut ulino, tresno jalaran ulino, akan tumbuh rasa cinta karena terbiasa. Walaupun kaidah itu tidak tepat, tapi bisa dipakai. Karena sudah terbiasa, berarti sudah tahu siapa dia sebenarnya. Ya. Kalau baik ya tahu baiknya, kalau jahat ya tahu jahatnya. Saya ulang, terbiasa itu karena ketika berhubungan dan selalu berhubung, kalau baik tahu baiknya, kalau jahat tahu jahatnya. Dengan Allah selalu zikir, akan semakin tahu kebaikan-kebaikan Allah Tuhan yang maha baik. Nah, yang baik dan maha baik itulah yang kita sebenarnya cari. Hati dan mata hati kita mencarinya. Mencari yang baik akan menemukan Allah Tuhan yang maha baik. Mencari yang pemurah akan menemukan Allah Tuhan yang maha pemurah. Mencari kasih sayang akan menemukan Allah Tuhan yang maha kasih dan maha penyayang. Dan itu kaidah yang pasti. Ya. Kita mencari kasih sayang kepada makhluk, pasti
pasti berpisah. Ya. Sesayang-sayang yang disayang pasti akan ditinggalkan. Pasti itu. Berarti yang hakiki siapa? Yang Maha Kasih, Maha Penyayang, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena kata-kata beliau adalah cinta muslimin dan muslimah, maka kita pun berusahalah untuk memahami dan menjiwai cinta itu apa. Ya, banyak versi mengartikannya. Salah satu di antaranya cinta adalah rela berkorban. Di antaranya lagi cinta adalah selalu berada dalam ingatan. Dan banyak kata menerjemah arti cinta. Mengaku mencintai Allah, kemudian rela berkorban kepada Allah. Apa yang kita korbankan? Allah itu tidak perlu dengan makhluk. Kita yang perlu dengan Allah. Rasa perlu kita dengan Allah beriringan dengan cinta kita kepada Allah. Beliau mengingatkan kita bersikap warok ketika sendirian. Siapa di antara jemaah ini yang di rumahnya sendiri sekarang masih tetap merasa sendiri ketika online? Ini di antaranya mungkin ini aja Zaleha, ya, aja Nuraini dalam rumah itu sendiri. Kemudian ikut pengajian. Adakah perasaannya tetap sendiri? Kalau perasaannya tetap sendiri, berarti tidak fokus. Mungkin sambil menyapu, maka videonya tidak dibuka. Ataupun mungkin sambil activity yang lain. Tapi semua jemaah yang fokus, videonya dibuka, pasti tidak merasa sendiri. Aja Mazna merasa bersama dengan Aja Jamalia, merasa bersama dengan Aja Zaliha, merasa bersama dengan Aja Nuraini, merasa bersama dengan Aja Muzayyana, merasa bersama dengan ini. Ya. Ada rasa kebersamaan. Walaupun sendiri di dalam rumah. Nah, ketika merasa ada kebersamaan, kemudian dibuka videonya, pasti yang buka video adalah yang sudah sedia untuk menampilkan dan menunjukkan wajahnya. Ya. Baik itu mulai dari tudung yang dipakainya sudah disusun rapi, baju yang dipakainya, ataupun kondisi lingkungan yang nampak di dalam screen telepon ataupun laptopnya. Kenapa? Karena merasa bersama. Ia akan berhati-hati. Coba semuanya yang videonya dibuka, ini mesti berhati-hati. Untuk bergerak pun berhati-hati. Tidak akan bawa bantal diletakkan di atas kepalanya. Ya. Ini baru berhubungan dengan manusia, berhubungan dengan guru, berhubungan dengan online. Bagaimana pula dengan Allah? Pasti akan warok. Karena dalam kesendiriannya dia tidak sendiri. Dalam kesendiriannya dia online dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesendiriannya dia bertatap muka atau berhadap-hadapan dengan Allah. Seperti mana perkataan yang kita baca di dalam doa iftitah saat mengawali sholat. Wajjahtu wajhiyah lilladzi fataras samawati wal ardh. Cakap seperti ini mudah, tuan-tuan. Semoga Allah Ta'ala mudahkan untuk berada dalam alam kehidupan, artinya dalam praktiknya. Nyatanya kita itu saat kita sendirian tanpa makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana?
Dan itu tentu saya tidak tahu puan-puan tak tahu saya. Saya ulang, nyatanya kita itu adalah bagaimana kita saat sendirian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada cerita, ya, cerita ini sifatnya ya seperti bergurau, tapi sebenarnya tidak. Ya. Ada kawan belajar, itu tidak pernah kepalanya ini terbuka. Kemana-mana pakai kopiah. Ya. Sampai ke bilik air pun kepalanya ditutup pakai tuale ataupun pakai anduk. Karena selain belajar dengan kitabnya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah yang kita juga pernah belajar, itu walaupun dalam tandas, dalam bilik air tetap menjaga adabnya. Sebab yang dirasakan bukan pandangan manusia, yang dirasakan adalah pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terhalang dan tidak terhijab dengan apapun jua. Pernah juga kisah yang saya kemukakan dulu, seorang penggembala kambing yang dijumpai oleh Sayyidina Umar, kemudian dicoba oleh Sayyidina Umar, diuji oleh Sayyidina Umar, kamu jual aja kambing kamu ini satu dengan saya. Dijawab oleh penggembala itu, ini kambing-kambing majikan saya. Sayyidina Umar menguji lagi, majikanmu kan tidak ada, majikanmu kan tidak tahu, jual saja dengan saya, kamu dapat duit. Perkataan dapat duit itu bunga-bunga saja, ya, tambahan aja. Kemudian si penggembala ini mengatakan, Aina Allah, kalau majikanku memang tidak melihat, tapi di mana Allah? Menangis Sayyidina Umar mendengar jawaban seorang penggembala. Bayangannya seorang penggembala itu kan tidak pernah sekolah. Ya. Sekolah rendah mungkin, tapi sekolah menengah tidak, university pun tidak. Tapi begitu kuat imannya sehingga mengatakan, di mana Allah? Majikanku memang tidak melihat, tapi di mana Allah? Menangis Sayyidina Umar, diajak penggembala ini jumpa kepada majikannya, kemudian dimerdekakan. Karena dia adalah merdeka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah-kisah yang seperti itu menginspirasi kepada kita tanpa melihat jentina lelaki ataupun perempuan, kaya ataupun miskin, ya, belum tentu yang miskin itu tak kenal Allah. Belum tentu yang kaya itu tak kenal Allah. Boleh jadi yang kaya kenal Allah, yang miskin juga kenal Allah. Kisah seorang murid diuji oleh gurunya untuk menyembelih seekor ayam di tempat yang tidak ada yang melihat. Anak muridnya cari tempat yang sunyi, kemudian disembelih. Lagi cari lagi sunyi sembelih. Ada satu anak murid yang tidak disembelih menghadap kepada gurunya. Kenapa kamu tidak menyembelih ayam? Aku kan dah pesan untuk disembelih di tempat yang tidak ada yang melihat. Si murid ini menjawab, saya tidak menemukan tempat yang tidak ada yang melihat. Artinya tidak ada tempat yang Allah tidak lihat. Dari sekian murid satu yang lulus. Kembali kepada perkara yang pertama, yaitu warok. Nyatanya kita adalah bagaimana kita saat sendirian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor dua, barang siapa mengaku mencintai surga tanpa mau mengorbankan harta dan miliknya, maka dia sangat bohong. Oke, jangankan surga, dalam urusan dunia dulu saya buatkan contoh. Kesenangan manusia itu ditulis oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, disabdakan oleh Allah dalam Al-Quran, Zuyyina linnas hubbus syahawat
minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars dzalika mata'ul hayatid dunya ila akhiril ayat. Manusia itu ada rasa suka. Ya. Kepada siapa? Ya. Kepada pasangan. Minan nisa wal banin, kepada anak-anak. Wal qanatiril muqantarati minaz zahab, barang perhiasan baik itu dari emas ataupun dari perak. Juga mencintai kepada kendaraan, baik itu kendaraan zaman dulu rupanya unta dan kuda ataupun zaman kita sekarang Toyota dan Honda, ya, dan jenama-jenama lain. Menginginkan itu tetapi tidak ada duit untuk membeli itu. Tentu bohong orang itu. Muslimin dan muslimah, saya ibaratkan, ya, ini adalah mobil ataupun kereta. Ada orang sudah punya duit, ya, duitnya ada. Nilai mobil itu umpama 200 juta rupiah ataupun 200.000 ringgit nilainya. Dia sudah ada, duitnya sudah ada. Dia tidak mau mengeluarkan duitnya ketika sampai di kedai yang jual mobil, jual kereta. Bisakah dia memiliki kereta itu walaupun duitnya sudah ada? Tidak bisa. Untuk mendapatkan mobil ini harus mengeluarkan uangnya. 200.000 ataupun 200 juta itu tadi dikeluarkan baru dia dapat mobil. Ini contoh yang mudah karena nanti ada contoh yang agak susah. Modal kita sudah Allah Ta'ala beri. Untuk mendapat surga Allah bagi muslimin muslimah. Apa? Modal hidup Allah bagi. Nyatanya sekarang hidup semua. Ya. Modal sehat Allah bagi. Alhamdulillah sehat mengikut umurnya masing-masing. Modal kesempatan Allah Ta'ala bagi. Modal harta benda Allah Ta'ala bagi. Yang dibagi oleh Allah Ta'ala itu gunakan untuk mendapatkan surga. Baru betul tanda cinta dengan surga atau berharap dengan surga. Maka saya buatkan imajinasi yang kedua lagi. Kalau yang pertama orang itu sudah punya duit 200 juta untuk beli mobil, untuk beli kereta. Dia mau keluarkan duitnya, maka kereta menjadi miliknya, mobil jadi miliknya. Ini orang pengen punya mobil, nilainya 200 juta, pengen punya kereta, nilainya 200.000 ringgit. Dia belum pegang uang itu, belum punya sebesar itu, tuan-tuan. Tetapi ada bank yang menyiapkan dan menawarkan. Awak nak beli kereta? Ya. Awak dah punya duit? Belum. Ya. Mau saya beri pinjaman? Ya, baik itu bank Islam atau bank konvensional, ya, ditawarkan. Akhirnya dia mau. Dia dapat kereta, tapi bukan duit dia. Namanya pinjaman atau utang. Kalau muslimin muslimah berani untuk beli mobil dari uang pinjaman, berani tak untuk beli surga dengan uang pinjaman? Muslimin dan muslimah, ada yang sudah mulai teringat ketika bersama dengan saya harus memberanikan diri untuk pinjam. Ada yang beri pinjaman dengan saya 10.000, 20.000 untuk fisabilillah. Karena konsep yang saya paham dan saya yakini adalah orang bisa berani untuk beli mobil dengan cara pinjam bank, harus berani untuk beli surga dengan cara pinjaman. Ini bukan karena sombong, tidak. Ini adalah keyakinan. Keyakinan dengan Yang Maha Pencipta.
Baru yang ketiga, imajinasi lagi, pengen beli mobil, duitnya belum ada, dan dia tidak mau, ya, untuk pinjam-pinjam tidak mau. Seperti mak-mak kita dulu, pengen apa saja nyimpan dulu. Jadi siang malam dia kerja. Kalau petani ya siangnya berada di sawah pendangnya. Ketika berada di sawah pendang, dia bercocok tanam, dia pun iringi dengan doa. Ya. Semoga hasil tanamannya bagus, hasil tanamannya melimpah. Selain untuk keperluan hariannya, ada baginya yang dapat disimpan untuk beli mobil, ya, untuk beli kereta. Kemudian dia buka usaha lagi, semoga usahanya lancar, ada keuntungannya, dari keuntungan itu ada laba, dari laba itu ada sisa yang boleh disimpan, menyimpan sedikit demi sedikit demi sedikit untuk itu. Muslimin dan muslimah, seperti kemarin, untuk korban. Bagi orang yang uangnya sudah di tangan, ringan korban. Ya, hanya 700 ringgit untuk satu bagian. Sedangkan uang dia ada 70.000 atau 700.000 di bank. Kalau dalam Indonesianya 3 juta, sedangkan uang ayah ada 300 juta di banknya, ringan. Tapi bagi orang yang belum punya simpanan sebesar itu, maka dia mengumpulkan sedikit-sedikit 50 ringgit per bulan, kali sekian bulan baru terkumpul 700. Tiba waktunya 4 hari untuk disembelih korbannya, dia serahkan duitnya. Berarti di situ muslimin dan muslimah semua berpeluang untuk membeli surga. Hanya jalannya yang berbeda. Dengan jalan yang berbeda itu, kita diingatkan, barang siapa mengaku mencintai surga tanpa mengorbankan harta dan miliknya, dia sangat bohong. Padahal modal untuk itu telah Allah Ta'ala berikan. Semoga Allah Ta'ala hindarkan kita dari sifat bakhil, sifat kedekut, ya, sifat medit kata orang Jawa, ya, sifat pelit, ya, dari hati kita, karena kita pandang bahwa tempat tinggal yang sebenarnya bukan yang saat ini. Alhamdulillah saat ini rumahnya besar, yang kecil pun harus merasa besar, karena untuk tubuh badan kita ini sebenarnya tidak sebesar ini, ya. 2 meter kali 4 meter itu sebenarnya sudah cukup, ya, puan-puan, sudah cukup 2 meter kali 4 meter. Maka liang lahat itu hanya kecil, sempit berapa kaki kali berapa kaki, begitu saja. Tapi Allah Ta'ala bagi luas, bisa masuk ke depan rumah, bisa masuk dalam rumah, bisa masuk dalam bilik, bisa masuk dalam dapur, bahkan ada lagi yang di belakang rumah, ada taman lagi dan lain-lain. Begitu besarnya. Tapi yang kita rasa besar ini ada yang lebih besar lagi, yaitu surga. Kalau kita jaga rumah yang sekarang, tidak jaga rumah yang akan datang, rumah sekarang akan ditinggalkan, sekarang yang akan datang pula yang kita akan memasukinya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, barang siapa mencintai Nabi tanpa mau mencintai kemelaratan dan kemiskinan, maka dia bohong. Muslimin dan muslimah, cinta Nabi dihubungkan dengan cinta dengan kemiskinan. Ini maksudnya bagaimana? Kita tidak akan bisa memberantas atau membentras kemiskinan. Karena sudah jadi sunatullah. Mesti di dunia ini ada miskin. Ya. Yang kita bentras adalah pengangguran, bukan kemiskinan. Supaya orang tidak menganggur. Orang bisa bermanfaat kepada orang lain. Tentang rezeki seberapa itu telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, ya. Muslimin dan muslimah, coba bayangkan, dan semoga yang tidak baik Allah lindungi dari kita. Seorang anak remaja usia 15 sampai 20 tahun
dia punya duit, ya. Duitnya banyak, ya. Saya buatkan nominal 100.000 lah, ataupun 100 juta, ya. Ataupun 100 juta, ya. Pada saat anak tersebut punya duit banyak, tapi dia tak tahu nak buat apa. Dia pengangguran. Duitnya banyak tapi pengangguran. Dengan anak yang dia duitnya sedikit aja, mungkin cukup untuk keperluan hari ini saja. Saat keperluan hari ini dia ada, keperluan hari esok belum tentu ada. Tapi dia rajin, dia kreatif, dia usaha. Andaikan disuruh membuat pilihan, puan-puan pilih yang pertama atau yang nomor 2? Coba jarinya masing-masing, yang video call-nya dibuka, nomor 1 ke nomor 2? Nomor 2. Walaupun dia tak banyak duitnya, tapi dia kreatif, dia tahu apa yang harus dilakukan. Muslimin dan muslimah. Oleh itu kita tidak akan bisa membentras kemiskinan. Kita ajak orang itu hindari dari pengangguran. Tahu apa yang harus dilakukan. Seperti dalam rumah kita ini sendiri. Ya. Dalam pandemi macam ini, anak, orang tua duduk di rumah. Tahu kalau lantai itu kotor, ambil sapu pun tak mau. Ya. Apatah lagi menyapu. Pinggan mangkok kotor, disingki pun tak dibersihkan. Sedangkan itu pekerjaan, itu pahala. Anak gaji besar sekalipun, ya, ketika duduk di rumah uangnya banyak, tapi tak tahu nak buat apa saat berada di rumah maknya atau mak mertuanya, ya, tak sedap mata memandang. Tapi kalau tahu apa yang harus dilakukan, ya, bukan karena upah, bukan karena uang, tapi karena aku nak buat baik, aku nak buat kebaikan, maka itu adalah lebih bernilai dan itu adalah yang lebih baik, ya, dibandingkan dengan yang banyak tetapi tidak tahu hendak buat apa. Jadi muslimin dan muslimah sekalian, cinta kepada baginda dihubungkan dengan cinta kepada kemelaratan. Artinya cinta kepada baginda adalah mencintai umat Rasulullah SAW yang berada di dalam kekurangan. Mencintai umat baginda yang berada di dalam kemiskinan, rela untuk membantu. Dan seandainya adalah didudukkan oleh Allah Ta'ala dalam kemelaratan dan kemiskinan, rela dan reda. Puan-puan, ada orang miskin itu tidak semestinya tak punya harta. Ya, saya ulang. Tidak semestinya orang dikatakan miskin itu tak punya harta. Ya. Contoh, ya, orang itu miskin, hartanya banyak, karena dia belum punya keturunan. Orang itu merasa sendirian, merasa miskin, karena harta yang ada itu tidak tahu untuk digunakan untuk apa. Ataupun keadaan dirinya itu sudah tidak perlu dengan harta. Muslimin muslimah, darah tinggi ada, diabetes ada, ya, dan penyakit-penyakit dalam lainnya. Ya. Puan-puan punya duit banyak, pergi restoran, ya, berbagai jenis makanan ditawarkan, ya, puan-puan tak berani. Ya. Sup tulangnya sudah tidak berani, nanti gautnya, ya. Udangnya sudah tidak berani,
dan lain-lain yang enak-enak sudah tidak berani. Padahal duitnya untuk beli sup tulang sampai satu kuali pun mampu, ya. Tapi dia tak, sudah merasa bahwasanya berbahaya dan tidak bermanfaat. Ya. Maka yang sudah seperti itu, minta maaf ini gurau, ya. Jangan buat beli sup, beli surga aja. Ayo kita beli surga, ya. Karena bahaya itu sudah dalam umur kita ini. Nah, kita bantu kepada orang lain, ya. Maka bukti dalam ucapan maupun bukti dalam kehidupan, mencintai Allah harus ada buktinya. Ingin masuk surga harus ada buktinya, ya. Mencintai Rasulullah juga harus ada buktinya. Karena ini adalah hanya 3, maka saya tambahkan, mencintai Al-Quran juga harus ada buktinya. Karena ini ada hubungan dengan halaqah tilawah Al-Quran. Cinta kepada Al-Quran, ya setidak-tidaknya setiap hari harus dipegang, dibuka, dibaca, lebih-lebih lagi dihafalkan walaupun 1 ayat. Dihafalkan walaupun selepas hafal lupa. Jangan muslimin muslimah dihantui, saya itu pengen ngafal Quran tapi takut lupa. Katanya kalau lupa itu dosa. Muslimin dan muslimah lupa dosa kalau memang itu disengajakan, artinya tidak diulang-ulang. Orang itu ya semakin bertambah usianya, normal kesehatannya semakin berkurang, ingatannya juga semakin berkurang. Tapi jangan salah, semakin tambah umurnya, semakin tambah kuat ingatannya. Ya, pisau, puan-puan, pisau yang kita beli pada era milenium macam ini dengan pisau zaman dulu, ya, itu lagi tajam pisau zaman dulu. Karena pisau zaman dulu dari bahannya ya lebih berkualiti, dari ketebalannya lebih berkualiti, diasah berkali-kali, bukan bengkok tapi tajam. Pisau hari ini diasah berkali-kali, bengkok bukan tajam. Maka belum tentu tambah usianya itu pelupa, belum tentu, ya. Khususnya lagi kepada pembaca Al-Quran. Salah satu di antara hikmahnya kita selalu baca Quran adalah terhindar dari pikun. Pikun itu bahasa Jawa, terhindar dari lansia, lanjut usia, hilang ingatan. Itu berkahnya. Maka cinta Al-Quran ya harus dibuktikan. Mencintai Al-Quran harus ada buktinya. Apa buktinya kita mencintai Al-Quran? Ya insya Allah halaqah tilawah Al-Quran secara bersama-sama diteruskan, selain secara persendirian. Rasanya ini terlebih dulu ya untuk pagi ini ya, muslimin dan muslimah yang dapat kita kaji dan yang kita pelajari. Semoga sedikit yang kita pelajari, banyak hikmah yang kita perolehi, manfaat dalam hidup kita, mengingatkan dan menghubungkan, mengeratkan, menghidupkan kecintaan kita kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan juga kecintaan kepada akhirat masa depan kita semua. Kita akhiri bersama dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan sholihan maqbula wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Kurang lebihnya minta maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.